Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di podcast Check All. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan. Kali ini kita langsung bertemu dengan beliau ini. Beliau ini berasal dari mana, Pak? Saya berasal dari Desa Tulang Baru, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Kamian. Oh, berarti Provinsi Aceh ya? Ya, Provinsi Aceh. Oke, Abang sudah menikah? Belum. Saya masih single. Insya Allah kedepannya. Oh, tapi setahu saya Abang sudah mau ini ya, mau married ya kan? Ya, terima kasih. Nggak lama lagi, insya Allah doakan lah ya. Jadi di podcast hari ini kita akan membahas mengenai edukasi untuk masyarakat, pentingnya menjaga lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi nanti abang ini yang akan membahas, kan bukan membahas semua sih, berarti kami kayak berdiskusi gitu ya kan, saling bertukar berargumen ya bukan. Jadi gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bang kan? Sehat. Jadi gini Bang, nanti pertanyaan saya pertama. Jadi saya ingin menanya langsung kepada Abang, gimana sih sekarang ini banyaknya pencemaran lingkungan, terutama di kota-kota besar. Apa tanggapan Abang? Yang pertama sekali ingin saya sampaikan mengenai pencemaran lingkungan khususnya di kota-kota besar. Ini merupakan suatu kejadian yang memang sangat kita prihatinkan. Pertama sekali lingkungan ini kan benar-benar harus kita jaga demi kelestarian manusia, hidup manusia prima itu karena lingkungan yang bersih. Jadi kalau terjadinya pencemaran itu membuat kehidupan manusia itu lebih mudah terkena penyakit. Karena pencemaran lingkungan itu kan meliputi dari 5 ya kebiasaan. Pertama, kita sering terjadi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran cahaya, dan pencemaran suara. Itu biasa terjadi di kota-kota besar. Karena apa? Di kota-kota besar industri besar, penduduk banyak, kendaraan banyak, sehingga membuat kehidupan di kota-kota besar cenderung terkena polutan atau polusi, baik dari suara, udara, air, dan lain sebagainya. Ini buruk. Dan juga mungkin masyarakat kita tidak ada, ataupun di lingkungan negara kita tidak ada peraturan yang memang sangat keras untuk ada ketegasan ya. Saya tidak bisa bilang ketegasan, mungkin dari pemerintah ada penekanan yang sangat kuat mengenai kebersihan. Mungkin kesadaran masyarakat kita secara pribadi untuk memahami pentingnya lingkungan yang bersih, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, agar tidak adanya polusi yang membuat daerah kita menjadi daerah yang kumuh dan kotor. Terus gimana sih Bang, menurut Abang ini, kalau misalnya Abang pas jalan-jalan nih, ya, ada orang membuang sampah sembarangan gitu, gimana kalau menurut Abang ketika melihat orang-orang seperti itu?
saya merasa ini merupakan perilaku yang kurang menyenangkan, nggak patut dicontoh ya. Tidak patut dicontoh, kurang menyenangkan dan kurang enak kita pandang di mata, karena itu tidak adanya kesadaran diri untuk menjaga lingkungan kita supaya terus bersih. Kan tidak mungkin hanya pemerintah saja yang menyuruh kita untuk menjaga kebersihan tanpa ada membangun rasa sadar diri untuk menjaga kebersihan kita di lingkungan kita supaya tetap bersih. Berarti harus kita kalau menjaga lingkungan itu harus diri pribadi dulu kita. Ya, karena ketegasannya itu dari kita sendiri untuk membangun lingkungan yang bersih, sehingga orang-orang di sekitar kita juga ikut, ataupun dengan adanya kita sadar diri, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa ada niat untuk menjaga lingkungan yang bersih. Bagus sekali ya guys, penjelasan dari abang kita nih. Ya, terima kasih ya. Itu hanya sekedar apalah, kalau kita bilang bahasanya hanya pengetahuan umum yang memang ada pada diri anak muda dan seluruh kalangan masyarakat kita, cuman hanya kesadaran dari diri masing-masing untuk menjaga lingkungan kita yang bersih. Oke bang, kan yang menanya lagi kan bang ya. Terus apa pendapat abang lagi ketika ada orang yang dengan sengaja nih menebang pohon untuk keperluan dia masing-masing ya, dengan sengaja nih menebang pohon di hutan-hutan dengan sengaja nih, apa kalau menurut abang kayak kalau ada orang seperti itu? Kita kan di hutan ini ada penjaga hutan, polisi hutan dan lain sebagainya yang menjaga kelestarian lingkungan hutan kita. Memang penebangan hutan ini secara global dunia, juga PBB setiap tahunnya mengatakan bahwasanya 4,7 hektar hutan dunia itu ditebang dengan sengaja. Dalam bahasa ilmiah kita sering mendengar deforestasi. Deforestasi itu penebangan atau penggundulan hutan yang banyak karena ada penyebabnya, yaitu kebanyakan penduduk, sehingga harus dibuat tempat tinggal ataupun ditebang pohon untuk dibuat perkebunan dan pertanian. Jadi kalau ada orang yang menebang pohon dengan secara banyak, menurut saya itu yang salah, karena hutan itu poros dunia. Karena ada hutan, ada pohon yang besar, itu kita dapat udara yang segar, udara yang sejuk. Sehingga kalau banyak kali penebangan liar dan tidak ada kita berdiam diri dengan orang-orang yang memang menebang pohon dengan secara sengaja tanpa ada memberitahukan, mengingatkan, menyampaikan kepada orang-orang yang bertugas, mungkin ini akan menjadi malapetaka bagi kita. Berarti kalau orang itu dengan sengaja menebang pohon itu kan akan juga dampak merugikan untuk kita semua. Ya, itulah. Karena kita bisa menghirup udara yang segar karena ada kualitas pohon yang banyak dan baik gitu. Dan pun kalau memang sering ditebang pohon, karena pohon nggak ada pun untuk banjir pun ya rentan ya kalau nggak ada pohon gitu kan. Rentan kita banjir, rentan terjadi longsor, rentan terjadi banjir karena pohon-pohon yang besar itu menyerap air, sehingga pun kenapa sekarang air kita sering kita lihat kuning dan lain sebagainya, karena tidak adanya pohon-pohon yang besar yang menyerap air yang membuat air itu kembali bersih. Kita mungkin pernah lihat video di YouTube, di media dan lain sebagainya, ada seorang kakek-kakek yang memang beliau tuh menanam pohon selama bertahun-tahun, yang dulunya daerah itu tandus, saya lupa nama beliau siapa, yang daerah itu tandus, kurang air bersih dan lain sebagainya. Berkat perjuangan beliau selama bertahun-tahun, daerah itu mendapatkan air yang bersih. Jadi dengan adanya pohon kita mendapat udara yang segar dan juga memperoleh air yang bersih. Banyak kali ilmu malam ini kita dapatkan dari abang kita nih.
satu lagi pertanyaan dari saya Bang. Ya. Aulia kan mahasiswa nih, dan Abang juga alumni juga kan, satu kampus juga kita dulu. Abang udah alumni, udah SE. Oke. Ini apa upaya dan peran kita mahasiswa nih atau kita nih kan di dalam masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi apa upaya kita supaya masyarakat ini sadar bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan? Gimana menurut? Mahasiswa kita tahu sebagai agen of change, agen perubahan, agen of sosial kontrol yang mengontrol masyarakat. Jadi peran mahasiswa itu menciptakan perubahan melalui sosial, bersosial dengan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, terjun ke masyarakat, dan menciptakan suatu kegiatan ataupun menciptakan suatu wadah yang dalam bentuk organisasi, dan mungkin organisasi tentang lingkungan hidup juga banyak, bisa bekerja sama dengan pemerintah melalui badan lingkungan hidup dan sebagainya, untuk terjun kepada masyarakat, menyampaikan bahwasanya pentingnya kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga pohon dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa terwujud apabila hanya didengungkan melalui tulisan-tulisan saja, tapi harus disampaikan secara langsung, terjun kepada masyarakat, menciptakan bisa menciptakan, mungkin kalau untuk yang hal seperti tong sampah yang memang itu bisa dibedakan limbah plastik dan lain sebagainya, untuk proses ke depan didaur ulang pun lebih mudah. Tetapi pun kalau memang untuk merubah masyarakat itu kita harus, mahasiswa ini harus menjadi contoh ya. Jangan nanti kita yang membuang sampah sembarangan dilihat sama masyarakat, itu mahasiswanya kayak gitu, apalagi kami nih masyarakat. Yang lebih tepatnya demikian. Jadi itu guys ya, tadi sedikit penjelasan dari narasumber saya yang cukup banyak ilmu kita dapat malam ini ya di podcast aku nih, di podcast Acik Oleh. Semoga apa-apa yang dijelaskan tadi sama Abang dan kita bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Abang pun untuk ke depan kan mau merit nih, semoga lebih lancar. Amin. Insyaallah mempunyai keturunan yang baik, memudahkan rezeki. Amin. Oke guys, cukup ini saja podcast saya di malam ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.